suatu negara, pertahanan negara merupakan sesuatu yang sangat vital. Karena pertahanan negara akan menjamin adanya kedaulatan negara. Untuk menjamin kedaulatan negara dibutuhkan anggaran pertahanan. Anggaran pertahanan Republik Indonesia pada tahun ini nomor 2 setelah program makan gizi gratis, yaitu sekitar 167 triliun rupiah. Pada tahun 2025, anggaran pertahanan Indonesia merupakan anggaran kementerian dan lembaga yang paling tinggi, yaitu sekitar 247 triliun rupiah. Dalam konteks dunia, anggaran pertahanan Indonesia berada pada posisi nomor 29. Kalau kita melihat anggaran pertahanan di kawasan ASEAN, anggaran pertahanan Indonesia hanya sedikit di bawah Singapura. Artinya, jauh lebih besar dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, Kamboja, dan lain sebagainya. Pada sore hari ini, kita sudah berhadapan atau telah hadir bersama kita Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu Bapak Dev Laksono. Apa kabar, Pak? Sehat, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Pak Dev, Ya. bagaimana kira-kira respon teman-teman di Senayan atau Komisi 1 khususnya Ya. terkait dengan penetapan anggaran pertahanan kita pada tahun ini? Ya, penetapan anggaran itu kan berarti merefleksikan rancangan kerja ataupun juga konsep pertahanan Indonesia. Dan konsep pertahanan Indonesia kan kita harus melihat potensi konflik kita dengan siapa saja. Jadi anggaran itu kan nggak ujuk-ujuk langsung ya. Dilihat kan pertama kebutuhan prajurit, kondisi wilayah, terus juga potensi konfliknya itu dengan siapa saja, sehingga kita bisa melatih dan menyiapkan personil kita, peralatannya sesuai dengan potensi-potensi ancaman tersebut. Nah, kalau dilihat renbutnya, rencana kebutuhannya, ya, itu yang disetujui masih jauh di bawah, ya. Rencana kebutuhannya itu kalau nggak salah sekitar 380-an T. Nah, lalu diputus akhir ya dengan dana tambahan dan lain sebagainya sekitar 187, ya, 2 berapa. Itu yang di angka akhir ditambah dengan optimalisasi dan juga efisiensi. Nah, kan tapi ini kan tahun masih berjalan. Nah, itu biasa seperti tahun-tahun sebelumnya, pasti ada efisiensi dulu. Nah, jadi ada berapa persen anggaran dari tiap KL ya, bukan hanya pertahanan, itu pasti akan diblokir dulu. Nanti biasanya Q3 atau Q4 baru dibuka ya, blokirannya. Nah, kondisi pertahanan kita ya, kan kalau kita lihat itu sebelum terjadi konfliknya Rusia sama Ukraine, orang selalu berkata, wah nanti ada konflik ini sudah tidak perlu perang konvensional, perangnya ini kan semuanya sudah kayak Star Wars gitu kan, menggunakan drone, melumpuhkan sistem elektronik gitu kan, mematikan berbagai macam gitu-gitu caranya. Jadi beda dengan perang-perang yang kita lihat di film-film gitu. Nah, kan tetapi dengan ya konflik di Ukraine, pertempuran di Gaza, terus juga ketegangan atau bahkan sudah menjadi konflik antara Kamboja dan Thailand, ya perang konvensional itu masih ada, masih nyata gitu. Ya, dan konflik itu kan tadinya kita lihat itu di Eropa Timur, terus ke Timur Tengah, akhirnya sekarang sudah ada di depan mata ini di kawasan ASEAN ya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa kita akan terjerumus ke dalam konflik apapun, akan tapi ya untuk memperkuat kedaulatan kita, meningkatkan kepercayaan masyarakat
internasional atau dalam negeri kepada pertahanan kita, ya kita harus memiliki pertahanan yang kuat, dan itu harus mengcover semua wilayah, semua potensi di mana kita itu terdapat ancaman sekecil apapun, apalagi sebesar-besarnya. Ya, dari penjelasan Pak Dev tadi bahwa ada kemungkinan anggaran pertahanan ini akan direview lagi dan mudah-mudahan bertambah. Ya. Kalau dulu istilahnya ada bintang, nanti bintangnya dibuka. Mudah-mudahan tidak akan ada bintang. Ya, mudah-mudahan pada anggaran perubahan ini akan bisa mengakomodir semua kebutuhan dari Kementerian Pertahanan. Pak Dev, dalam sebuah anggaran kita tahu bahwa pertama tentu ada komponen belanja pegawai ya, itu otomatis ya, belanja operasional. Lebih di atas 50% lah pastinya. Ya. Kira-kira dalam konteks anggaran pertahanan yang nomor 2 terbesar setelah anggaran kementerian lembaga yang lain, itu untuk alutsista bagaimana? Ya, yang pertama terbesar pastikan adalah untuk belanja pegawai, lalu juga untuk remunerasi, terus juga tunkin. Nah, ini yang penting harus digenapkan sampai dengan 100%. Apalagi kita berkaitan dengan para prajurit kita yang di wilayah 3T. Karena kita juga melihat ada video-video, gitu, foto-foto mereka yang bertugas di pos-pos terluar, itu tinggalnya itu mereka di panas terik matahari, hujan kehujanan deras, tapi tempat tinggalnya kayak bedeng-bedeng begitu. Nah, terus asupan energinya juga, asupan makannya sangat rendah. Jadi kondisi fisiknya sampai kayak orang kelaparan gitu kan. Ya karena susah, mereka kan nggak bisa ke warung, nggak ada warung itu, warung terdekat itu mesti berapa jam naik speedboat gitu kan. Nah, atau bahkan mesti dicapai lewat udara. Nah, ya hal kayak gitu yang harus diperhatikan. Nah, lalu kita bicara soal modernisasi peralatan tempur kita. Saya berapa kali kunjungan ke Kostrad, kemana-mana, masih ada loh Pak, peralatan Alpalhankam kita itu yang diproduksi di bawah tahun 1950. Waduh, lama sekali ya? Ya, usianya lebih tua dari Prof kan tuh. Nah, tapi masih dipakai sama tentara kita. Nah, jadi bukan hanya tidak ketinggalan zaman, itu barang sudah mesti masuk museum, tapi masih dipakai sama tentara kita. Nah, itu ada beberapa yang saya ketemukan baru-baru ini. Bukan cerita dulu nih, baru-baru ini. Nah, ya inilah yang harus menjadi perhatian. Jadi modernisasinya itu ya harus secara menyeluruh. Ya memang pertama harus dilihat itu adalah kemampuan ekonomi Indonesia. Ya, APBN kita ini kan sekitar 3.800 triliun, Pak ya. Ya, ini pemerintah yang dialokasikan di APBN itu 187, sekian. Nah, tapi ada beberapa sumber pendanaan lainnya seperti misalnya dari pinjaman PDN, PLN, terus juga dari sukuk ya juga terus juga kalau memang pemerintah itu bisa ya, untuk kebutuhan prajurit ya bisa dipenuhi dari misalnya CSR BUMN gitu ataupun juga dari anggaran kementerian lainnya, misalnya contohnya nih Pak untuk pembangunan kantor atau pembangunan rumah itu mungkin bisa disupport dari Kementerian PU atau Kementerian PR ya sehingga mereka itu bisa memiliki rumah yang layak ya untuk misalnya untuk sekolah-sekolah anaknya itu bisa juga dipenuhi dari Kementerian Dasmen, aku juga nama kementerian berubah-ubah soalnya jadi lupa-lupa kita. Saya setuju betul ya dengan komitmen Pak Dev ya terkait dengan kesejahteraan prajurit ya. Kita harus realistis ya. Teman-teman prajurit ini kan mereka terdepan dan mereka boleh dibilang ya hidupnya di barak ya. Dan kesejahteraan mereka harus memang diperhatikan. Dan sejauh mana Pak Dev melihat bahwa komitmen daripada pimpinan kita yang terkait dengan pengelola anggaran ini terhadap kesejahteraan prajurit ini, walaupun misalnya kalau yang terkait dengan perumahan itu Kementerian PU memang menyediakan ada tower yang bisa diserahkan, bahkan sudah terjadi zaman Pak Basuki itu pernah diserahkan kepada TNI yang membutuhkan, dan itu saya kira bisa kita terus lanjutkan ya, kita dorong untuk dilanjutkan. Tapi konkretnya kira-kira kesejahteraan prajurit kita sekarang ini bagaimana Pak Dem? Ya
kesejahteraan prajurit ini menjadi hal utama untuk kita pastikan ini benar-benar tercapai. Kenapa? Karena ya bagaimana kita harapkan mereka itu mengorbankan jiwa raganya untuk NKRI dengan kekuatan 55. Akan tetapi mereka pulang ke rumahnya itu bocor semua, tidurnya masih di lantai, gitu kan. Anaknya nggak jelas sekolahnya di mana, gitu. Istrinya juga harus dagang jualan ini itu. Nah, sementara kita tugaskan dia ke Papua, tugaskan dia ke Gaza, tugaskan ke Lebanon. Nah, ya gimana ceritanya itu kan? Ya, semuanya itu kan ya kita sebagai ayah, sebagai suami kan pasti memikirkan apa? Ya anak istri saya makan apa? Tinggal di mana? Sekolahnya di mana? Gitu. Ya, Pak Dep, menarik sekali apa yang Pak Dep sampaikan terkait dengan komitmen kita bersama ya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit ini. Tapi di balik itu, tentu kita juga harus ingat bahwa situasi di lingkungan kita, terutama ASEAN ya, baru 2 tahun terakhir ya, boleh kita katakan bahwa anggaran Kementerian Pertahanan itu signifikan menurut saya. Saya tidak mengatakan tinggi, tidak mengatakan rendah ya. Baru 2 tahun ini anggaran pertahanan kita itu jumlahnya relatif signifikan. Ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, saya mau katakan boleh dibilang tidak menjadi prioritas. Ya. Nah, bagaimana Pak Dep melihat apakah anggaran pertahanan kita nomor 2 di ASEAN ya hanya sedikit saja di bawah Singapura? Ada kekhawatiran nggak terhadap negara-negara lain terhadap kita? Ya, kalau kekhawatiran sih itu hal yang lumrah. Ya, itu kan basic rules-nya intelijen kan, harus memonitor perkembangan semuanya gitu kan. Ya, cuman ya kita lihat nearest neighbor aja dulu lah gitu, yang dianggap potensi ancaman ya, misalnya kayak Singapura, Malaysia gitu ya, apakah Filipina gitu ya, itu kan kalau Singapura sama Malaysia kan kita ada historis pernah ada konflik bahkan kan. Nah, kan tapi sekarang dengan adanya ASEAN memang tentu diplomasi selalu kita utamakan. Apalagi juga termaktubkan juga di dalam Undang-Undang Dasar kita kan, bebas aktif. Terus juga kita ini satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit gitu. Nah, jadi kita semaksimal mungkin ingin bersahabat sama semua orang. Tapi ya tetap kemampuan kita, kesiapsiagaan kita ya harus dalam kondisi optimal. Gitu. Tadi Pak Dep menyinggung masalah diplomasi ya. Dalam konteks dunia yang sudah berubah seperti sekarang dan juga kita mengikuti konflik yang ada di mana-mana ya, di Eropa dan juga di Timur Tengah, itu peranan diplomasi pertahanan menjadi penting Pak Dep. Bagaimana Pak Dep melihat ini? Ya tentu ini menjadi salah satu kunci utama juga ya diplomasi ini. Ya walaupun banyak orang yang hate to admit it, itu banyak yang sudah frustrated ya, atau bilang udahlah percuma lah diplomasi. Kita ngomong diplomasi itu Israel Israel udah ngomong berkali-kali buat segala macam kesepakatan gagal terus gitu. Nah ya kan, tapi jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Ya jadi selama komunikasi itu masih terbuka, secercah harapan itu masih ada. Nah, ini kalau mengenai anggaran ini sudah menjadi kesepakatan antara DPR dengan pemerintah, dan kita mendapatkan input setelah kita rutin mengunjungi mitra-mitra, kita rutin mengunjungi instalasi-instalasi militer yang tadi saya sampaikan. Kita menemukan peralatan-peralatan yang dibuatnya sebelum tahun 1950, terus juga melihat potensi ancaman baik dalam negeri ataupun luar negeri, terus juga undang-undang TNI yang sudah direvisi disesuaikan dengan kondisi terkini. Nah, ya ini menjadi masukan-masukan untuk kita merampungkan semua kebutuhan TNI yang memang sesuai dengan kondisi di lapangan dan sesuai juga dengan tuntutan dan harapan pemerintah secara keseluruhan. Ya. Para pemirsa,
walaupun anggaran pertahanan Republik Indonesia meninjau kembali atau menaikkan anggaran pertahanan Republik Indonesia. Kenapa begitu? Luas wilayah Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke membutuhkan perhatian yang sangat besar demi menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Untuk itu dibutuhkan alutsista, untuk itu dibutuhkan prajurit yang berjibaku di lapangan. Kesejahteraan mereka perlu kita perhatikan. Kita menghimbau kepada pemerintah untuk memperhatikan kembali atau mereview kembali, bahkan menaikkan kembali anggaran pertahanan Republik Indonesia. Dan kepada pengguna anggaran dan juga para kuasa pengguna anggaran, kita berharap pengelolaan anggaran pertahanan dilakukan sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan yang kita harapkan dan tidak akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Terima kasih atas perhatian pemerintah. Sampai jumpa. Ya, Pak Dep. Siap, Terima kasih. Ya, terima kasih.